Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Gini, pernah nggak sih Anda stuck natap layar laptop yang kosong, terus ngerasa kewalahan banget sama ide buat nulis paper akademik atau tesis, seolah-olah itu tuh kayak seni mistis yang cuma bisa dikuasai sama segelintir orang jenius aja. Nah, hapus pikiran itu sekarang juga. Penulisan ilmiah itu sama sekali bukan misteri loh, ini murni pekerjaan teknik. Coba bayangin Anda itu seorang arsitek, dan materi sumber yang bakal kita bedah hari ini adalah cetak birunya. Sangat logis, sangat terstruktur. Kalau Anda ikutin cetak biru ini dengan presisi, Anda bakal ngebangun karya ilmiah yang kokoh, kredibel, dan pastinya berdampak. Jadi siapkan diri Anda, karena kita bakal merakit ini semua langkah demi langkah. Oke, mari kita mulai dengan kenyataan ini. Kutipan ini mungkin kerasa agak menohok ya, tapi ini benar-benar krusial. Gini, Anda bisa aja ngabisin waktu berbulan-bulan, nginep di laboratorium, atau ngeproses ribuan baris data siang dan malam sampai kurang tidur. Tapi menurut materi dasar kita, kalau gagasan dan hasil eksperimen itu nggak pernah dipublikasikan, maka secara akademik, ya usaha keras Anda itu seakan nggak pernah ada. Nyesek kan? Makanya ini bukan cuma soal ngejar gelar, ini soal ninggalin jejak Anda di dunia ilmu pengetahuan. Kalau ngebayangin topik ini kerasa terlalu berat, santai aja. Kita udah macah materinya jadi 5 pilar yang gampang banget dicerna. Kita bakal bahas mengapa kita harus nulis ilmiah, lalu masuk ke etika dan seni sitasi, ngebongkar anatomi tesis yang solid, melangkah ke publikasi jurnal internasional, dan terakhir menguasai metode systematic literature review. Cukup simpel kan? Yuk langsung kita bahas. Bagian pertama, mengapa harus menulis ilmiah? Jawaban paling simpel kenapa kita harus nulis adalah buat buktiin eksistensi intelektual kita. Karya Anda sebagai peneliti itu baru benar-benar diakui kalau udah bisa dibaca, diuji, dan dikritik sama komunitas akademik. Ada 4 fungsi utama publikasi nih. Pertama, dia itu ibarat akta kelahiran buat ide Anda. Kedua, dia jadi sertifikat keabsahannya. Ketiga, dia berfungsi jadi semacam pengeras suara buat nyebarin ide tersebut. Dan keempat, dia jadi kapsul waktu buat peneliti di masa depan. Oh ya, di dunia akademik, Anda nggak cuma dinilai dari kuantitas paper loh, pengaruh Anda itu ditentukan sama impact factor jurnalnya, dan seberapa sering karya Anda disitasi. Jadi impact itu sama pentingnya dengan seberapa banyak Anda nulis. Kita lanjut ke bagian 2, etika dan seni sitasi. Nah, sebagai fondasi dari bangunan intelektual Anda, make karya orang lain itu butuh tingkat kejujuran yang super tinggi. Coba perhatiin perbandingan ini. Bedanya kutipan langsung dan parafrasa itu harus tegas. Tapi, yang sering jadi jebakan adalah jangan pernah mikir kalau Anda naruh referensi di akhir kalimat, itu ngebebasin Anda buat copy-paste satu paragraf penuh. Nggak gitu cara kerjanya, itu tetap aja plagiarisme. Kutipan langsung yang plek-ketiplek itu cuma boleh dipakai buat hal-hal krusial, kayak rumus matematika atau definisi absolut. Sisanya, Anda harus pakai kemampuan analitis Anda buat memparafrase pakai bahasa sendiri. Satu lagi nih, warning penting soal sitasi dari materi kita. Sebisa mungkin hindari sitasi sekunder. Tahu kan yang formatnya kayak si A dalam si B menyatakan? Kenapa ini buruk? Karena kalau keseringan, Anda tuh bakal kelihatan malas nyari dan baca sumber aslinya. Dan ini bisa banget ngerusak kredibilitas kerja keras Anda di mata penguji. Jadi, usahain selalu gali dan temuin dokumen orisinalnya ya. Masuk ke bagian 3, anatomi tesis yang solid. Sip, karena fondasi etika kita udah kuat, mari kita bedah arsitektur utamanya. Semuanya itu dimulai dari judul. Judul yang bagus itu bukan tebak-tebakan, dia itu peta yang jelas. Sumber kita ngasih target ideal sekitar 8-12 kata aja. Hindari kata-kata yang ngambang kayak sistem berbasis atau basa-basi kayak sebuah studi tentang. Straight to the point aja. Pastikan judul Anda memuat 3 hal ini. Metode apa yang diajukan, apa tujuan spesifiknya, dan apa objek yang diteliti. Udah, sejelas dan sepadat itu. Lanjut ke bab 1 khususnya di latar belakang. Ini nih yang sering bikin pusing. Tapi tenang, ada formula brilian di materi kita yang namanya OMK Massa Solto. Ini tuh super sistematis. Anda mulai dari ngenalin objeknya, terus bahas metode yang udah ada sekarang, tunjukin kelemahannya apa, tarik jadi masalah yang spesifik, tawarin solusi dari Anda, dan sebutin tujuan akhirnya. Formula ini ibarat ngajak pembaca ngejawab pertanyaan mengapa selangkah demi selangkah, sampai akhirnya ngebentuk argumen logis yang nggak bisa dibantah. Nggak ada lagi tuh ide yang lompat-lompat nggak jelas. Nah, ini dia. Poin yang paling krusial ada di matriks ini. Sering banget disebut sebagai benang merah. Ingat baik-baik, research problem, research question, dan research objektif Anda itu wajib hukumnya buat sinkron. Masalah itu membahas apa yang salah, pertanyaan itu gimana cara Anda mengujinya, dan tujuan itu aksi nyata Anda buat ngejawabnya. Kalau 3 elemen ini nggak inline, wah, seluruh struktur tesis Anda secara akademis bisa dibilang runtuh. Kita fast forward dikit ke bab 3 dan 4. Mari kita bikin demarkasi yang jelas di antara keduanya. Bab 3 itu murni cetak biru teknis Anda.
Isinya planning, desain, cara ngumpulin data, dan skenario eksperimen. Nah, sementara bab 4, ini bukan lagi tempat buat rencana. Ini arena pembuktian Anda. Disinilah Anda ngegelar data eksperimen yang sebenarnya. Dan yang jauh lebih penting, Anda harus interpretasiin apa sih makna dari angka-angka itu. Di bab 4 ini, senjata utama Anda adalah analisis. Ada 2 tools yang biasanya dipakai. Pertama, statistik deskriptif. Ini dipakai buat ngasih gambaran atau ngerangkum kondisi data Anda secara umum. Kedua, statistik inferensi. Nah, ini yang Anda pakai buat ngebuktiin bener gaknya hipotesis Anda. Terus, milih antara uji parametrik atau non-parametrik itu nggak bisa asal tebak ya. Itu murni bergantung sama gimana distribusi data dan berapa ukuran sampel Anda. Anatomi kita ditutup manis di bab 5. Masih ingat sama benang merah yang kita bahas tadi? Kesimpulan di bab 5 ini secara harfiah harus muter balik dan ngasih jawaban yang super tegas buat research question yang Anda buat di bab 1. Jangan pernah naruh analisis baru di bab ini. Kasih jawaban pasti, kelar. Habis itu, baru deh kasih saran atau future works yang sifatnya konstruktif buat peneliti selanjutnya. Masuk ke bagian 4. Publikasi jurnal internasional. Oke, sekarang Anda udah punya draft tesis yang solid. Tapi ngapain berhenti cuma sampai di rak perpustakaan kampus? Kalau Anda mau main di liga global, Anda harus pakai struktur bahasa yang universal. Kenalin, IMRAD, singkatan dari Introduction, Methods, Result, and Discussion. Hampir semua jurnal top dunia itu mintanya format yang tajam kayak gini. Mereka nggak butuh format berbab-bab yang panjang lebar. Mereka butuh versi compact yang cuma fokus membahas apa sih kontribusi baru yang Anda bawa buat literatur dunia. Tapi, ya, Anda harus siap mental buat maraton. Coba lihat timeline ini. Publikasi itu butuh proses. Nggak ada yang instan semalam langsung tembus. Begitu naskah disubmit, paper Anda bakal masuk fase review yang lumayan bikin deg-degan. Ini bisa makan waktu dari 3-12 bulan. Benar-benar uji kesabaran. Kuncinya, terima kritik dari reviewer dengan dada lapang, lakukan revisi sebaik mungkin, dan percayalah, semua dedikasi itu bakal terbayar lunas pas paper Anda publish. Dan akhirnya, bagian 5, menguasai sistematik literatur review. Kita mundur selangkah dulu. Sebenarnya, sebelum Anda bisa ngelakuin riset yang epic, Anda tuh harus nemuin celahnya dulu kan? Nah, disinilah pilar kelima ini jadi senjata pamungkas, SLR. Ini tuh ibarat kode cheat yang legal di dunia riset. Tapi jangan salah kaprah ya, SLR itu beda banget sama sekedar baca beberapa jurnal terus dibikin rangkuman. Nggak gitu. SLR adalah metodologi yang super ketat dan transparan. Tujuannya buat ngebuang bias subjektif kita. Malahan, SLR itu sendiri udah dihitung sebagai riset ilmiah. Cuma bedanya, data Anda itu bukan cairan di lab, melainkan lautan publikasi yang udah ada. Gimana cara kerjanya? Ada 3 fase besar yang harus dilewati. Pertama, planning. Di sini Anda ngerancang protokol yang anti gagal. Kedua, conducting. Ini masa di mana Anda nyeleksi mungkin ribuan paper awal jadi tinggal puluhan yang benar-benar relevan dan berkualitas. Dan ketiga, reporting, di mana Anda mensintesis semuanya jadi satu narasi baru yang ngasih pencerahan buat dunia akademik. Nah, rahasia sukses dari sebuah SLR itu ada di tahap awal, pas Anda ngerumusin pertanyaannya. Coba pakai kerangka Pico ini. Apa populasinya? Intervensi apa yang mau dilihat? Ada pembandingnya nggak? Hasil atau outcome spesifik apa yang mau diukur? Dan konteksnya di mana? Dengan formula ini, pertanyaan riset Anda bakal jadi setajam silet. Ini ngebantu banget pas Anda lagi ngeklik mesin pencari database jurnal, hasilnya bakal jauh lebih akurat. Dan ini nih puncaknya. Tujuan akhir dari proses SLR yang panjang ini bukan buat bikin ringkasan atau summary doang. Hasil akhirnya adalah sebuah peta harta karun yang nunjukin di mana letak research gap atau celah penelitian. SLR ngebongkar secara gamblang apa aja metode yang masih lemah, topik apa yang akademisi belum nemu titik temunya, dan di titik koordinat mana tepatnya penelitian Anda harus hadir buat ngisi kekosongan itu. Jadi gimana? Cetak birunya udah lengkap di tangan Anda? Dari alasan fundamental kenapa kita harus nulis, rambu-rambu etika sitasi, cara ngerakit anatomi tesis yang tahan banting, strategi buat nembus jurnal internasional, sampai ke senjata pemetaan canggih bernama SLR, terbuktikan penulisan ilmiah itu bukan ilmu sihir, melainkan proses logis yang siap dieksekusi. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang, dengan semua amunisi dan blueprint ini, masalah penelitian apa yang bakal Anda pecahkan hari ini? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan selamat meneliti!